Saudara-saudaraku, hari ini kita kembali bertemu. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan kitab Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34. Kita memulai dengan menyanyi dari kitab Bakti 40. Baitnya yang pertama, kasih dari Tuhanku. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacita nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Untuk itu, berkatilah kami, sehingga kami dapat memahami dan hidup dalam firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Kitab Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita ada pada minggu kedua Advent. Minggu kedua ini kita dituntun untuk menghayati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi juga kita menyatakan pelayanan kasih kepada orang lain. Itu yang merupakan tradisi gereja secara oikumenis. Kita merenungkan pelayanan Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Ini merupakan salah satu bukti. Mujizat ini merupakan tanda dari pemberitaan Injil kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku, nas yang diangkat oleh Markus itu memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus
bertindak terhadap mertua Simon yang sakit. Tuhan Yesus peduli kepada Simon muridnya, tetapi juga kepada mertuanya. Atau Tuhan Yesus peduli muridnya di tengah keluarganya. Itu pada ayatnya yang ke-31 ya. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Situ ya. Nah, penyembuhan ini dia ditempatkan oleh Markus dalam konteks penyembuhan juga terhadap yang lain. Karena itu ayatnya yang ke-34 di dalam perikop ini diperlihatkan bahwa ayat 34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Saudara-saudaraku, pemberitaan Injil tentang kasih setia Tuhan di sini diperlihatkan dalam bentuk tindakan, ya, dalam bentuk mujizat, tanda bahwa memang sedang ada Injil sukacita, ya, Injil pelayanan kasih, kasih yang berkuasa untuk membebaskan itu. Itu yang mau diperlihatkan ya, sangat jelas sekali ya, bahwa Tuhan berempati, mengerti pergumulan orang yang sakit. Yang sangat jelas di sini yang ingin diperlihatkan adalah dengan Simon. Begitulah Tuhan sangat peduli, berempati terhadap murid-muridnya, termasuk kita kini. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, tetapi dia mau supaya kita bisa bangkit kembali dan kita menang mengatasi berbagai kesulitan sebagai pelayan, sebagai muridnya. Seperti itu. Kita harus berhati-hati, karena bisa saja orang menggeneralisir ya, dan akhirnya malah dia tidak bisa memahami mengapa Allah itu peduli. Jadi bisa saja seorang pelayan itu dia tidak diterima oleh keluarganya, dan itu realita, ya, itu kenyataan. Karena itulah maka ada pelayan yang mengalami kesulitan, dia merasa sendiri. Apakah Tuhan tidak peduli? Peduli. Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk mengubahkan itu? Bisa. Tetapi Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa terjadi secara alamiah, tetapi di situ dia mau bekerja untuk menyatakan kasih setia juga ya, kuasanya terhadap hambanya itu. Jadi pada orang tertentu seperti Simon, perhatian bisa terjadi, tetapi pada pelayan yang lain, orang lain bisa juga tidak, dan itu bukan permasalahannya, gitu ya. Itu bukan permasalahan. Nah, dengan kuasa kasih mertua Simon sembuh, ya. Tetapi sekali lagi bukan begitu kita harus memahaminya dan secara secara menggeneralisasi. Berarti ya, kalau kita menjadi pelayan, keluarga kita akan disembuhkan. Bukan begitu ya. Tetapi biarlah dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa Tuhan, itu terjadi begitu rupa. Nah, yang kita perlu renungkan adalah bagaimana empati itu terjadi. Sekarang ini yang paling nampak sekali adalah bagaimana empati seorang Kristen yang telah diberkati oleh Tuhan dalam hidupnya, entah itu ada dukungan penuh dari keluarga, ya, atau mungkin saja ada hamba-hamba Tuhan yang mengalami kesulitan dalam keluarganya, mengalami berbagai kendala gitu ya. Nah, tetapi kuasa Tuhan bekerja juga dalam situasi begitu untuk kondisi pandemi sekarang. Ini bukan berarti hanya orang yang keluarganya
tentram saja, lalu ditolong oleh Tuhan, ada mujizat yang nyata terjadi. Sementara ada keluarga pelayan Tuhan yang dia berduka cita atau mengalami kesulitan keluarga atau berbagai beban, gitu ya. Tetap saja dua-duanya, baik yang memang mengalami mujizat Tuhan maupun yang tidak, gitu ya, itu tetap aja dicintai oleh Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan itu memang menginginkan kualitas hambanya juga, gitu ya. Kualitas kita orang percaya untuk tetap merasakan cinta Tuhan di balik berbagai hal, ya. Jadi kita tidak mabuk kesenangan, tetapi benar-benar kita menghayati cinta kasih Tuhan. Kita bukan sekedar senang-senang. Kalau memang toh kita diberikan kesenangan, kita jangan sampai mabuk, gitu ya. Tetapi kalau kita juga mengalami berbagai kesulitan, janganlah kita merasa sendiri, sebab pekerjaan itu adalah pekerjaan Tuhan. Simon diberkati seperti itu, tapi Paulus tidak berkeluarga. Nah, jadi itu tidak menjadi persoalannya. Tetapi kembali kita dalam situasi pandemi seperti ini, bagaimana kuasa Tuhan, kuasa kasih itu menjadi nyata dalam kehidupan. Tentu saudara dan saya, kita bergumul dan menyatakan cinta kasih Tuhan itu dengan kita menjaga kesehatan, ya, dengan mengikuti anjuran pemerintah, ya, dengan mengikuti protokol kesehatan, itu sudah menunjukkan kasih yang luar biasa. Dan Tuhan bekerja melalui cara kita seperti itu. Tetapi juga ketika ada dampak, ya, ada dampak ekonomi misalnya. Nah, kita digerakkan oleh Tuhan untuk membantu. Kuasa Tuhan bekerja melalui kita yang memberi. Pemberian tidak harus dalam bentuk uang. Terkadang juga ketika kita menelpon dia, ya, memberikan kekuatan, dia menjadi tenang dan dia menemukan cara karena dia sudah tenang. Ya, menemukan cara bagaimana mengelolanya. Atau ada yang kita perlihatkan semacam ekonomi kreatif, ya, bisnis online dan sebagainya, itu juga merupakan cara yang Tuhan pakai. Akhirnya dia bisa keluar dari permasalahannya. Itulah bagaimana kuasa bekerja begitu rupa. Jadi, yang sakit juga disembuhkan. Nah, bagaimana dengan mereka yang meninggal karena COVID-19 ini? Apakah mereka tidak dijamah oleh Tuhan? Dan Tuhan membiarkan? Kan tidak seperti itu, ya. Tapi kuasa Tuhan bekerja, itu juga ada yang disembuhkan, tetapi juga dia dipanggil oleh Tuhan. Itu berlaku untuk umum, untuk pendeta, ya, untuk warga jemaat, juga untuk yang berkepercayaan lain. Dan itu tidak harus dipersoalkan, karena ada rencana Tuhan di balik itu semua. Dan kita tahu semua bahwa ada orang yang dilahirkan juga dalam keadaan cacat, tapi tidak bermasalah. Karena bagi Tuhan, orang yang cacat itu juga dipanggilnya untuk memuliakan dia, gitu ya, untuk menunjukkan bahwa orang itu punya kedekatan dengan Tuhan dan membangun hidupnya di dunia ini. Karena itu ada juga yang berkebutuhan khusus, ya, dan kita tidak perlu mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Memang Bapak Ibu saudara-saudaraku, terkadang orang mengalami kesulitan, ya, karena Tuhan Yesus itu terkadang menyembuhkan atau menyatakan mujizatnya itu karena iman yang sakit. Atau seperti Cornelius, anak buahnya sakit tapi dia beriman teguh, dan seterusnya, ya. Terjadilah karena iman seperti itu. Tapi terkadang juga semata-mata hanya untuk menunjukkan kuasanya. Semata-mata hanya untuk menunjukkan kuasanya. Jadi kita tidak bisa menemukan metode, ya, metodologi yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Tapi kita memang melihat bahwa Tuhan itu, atau menghayati bahwa Tuhan itu memang berkuasa, dan dengan hikmatnya dia menolong kita begitu rupa. Tinggal kita yang belajar
bagaimana menghayati begitu rupa. Jawaban yang seperti itu sangat jelas sekali ya. Misalnya dalam Yohanes pasal 9 ayat 2 sampai 3 ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jadi Tuhan itu justru memakai berbagai hal ini ya. Orang dipanggil untuk hidup begitu rupa dalam kondisinya, lalu pekerjaan Tuhan menjadi nyata ketika dia disembuhkan, ada mujizat, atau melalui dia bisa kreatif membangun kehidupan. Melalui pertolongan kita, kuasa Tuhan bekerja untuk dia membangun kehidupannya. Dan kita tahu ada orang-orang yang buta, dia bisa menjadi ahli musik ya, Bach misalnya. Nah, kuasa Tuhan bisa dinyatakan dalam peristiwa-peristiwa seperti itu. Jadi biarlah itu terjadi dan kita menghayati cinta kasih Tuhan, karena memang Tuhan betul-betul mengasihi dan pekerjaannya dinyatakan melalui kehidupan real setiap orang. Dengan begitu kita dapat semakin menghayati bahwa di minggu Advent kedua ini cinta kasih Tuhan itu besar ya, melebihi segalanya. Kasih itulah yang harus kita bawa ya. Kasih itulah yang berkuasa mengubahkan, membawa kita benar-benar menghayati kehidupan ya. Siapapun kita, apapun keadaan kita, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kalau Tuhan itu menyembuhkan mertua Simon gitu ya, dia juga menyembuhkan yang lain ya. Ayat 31 dan 34. Dengan begitu, Markus mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu pelayan, menyembuhkan, tetapi dengan kuasanya. Karena itu, kitab Markus ini tidak perlu menunjukkan silsilah dia, gitu ya, karena seorang pelayan, ya. Seorang pelayan itu yang penting bagaimana bekerja. Inilah yang kita mesti angkat. Kasih Tuhan itu adalah sebuah tindakan. Karena itu saya mengajak kepada kita semua bahwa kita mesti berlatih cerdas untuk berempati dan menolong. Karena disitulah kuasa Tuhan sedang bekerja. Dalam tri panggilan gereja memang ada 3 ya kecerdasan yang diharapkan dari kita, dan kita memang dapat sebagai orang Kristen, gereja adalah orang-orangnya itu cerdas dalam rangka hidup bersama, bersekutu, interaksi satu dengan yang lain, bersaksi. Kita menjadi peka melihat ya bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita diubahkan, sehingga karena kita mengalami itu kita bisa menjadi saksi. Dan yang sekarang ini tentang pelayanan. Jadi kita membawa pelayanan itu. Itulah bentuk panggilan kita. Dan di tengah pandemi seperti sekarang atau dalam situasi apapun, pelayanan kasih yang membebaskan itu dengan kuasa yang bekerja itu, itulah yang dibutuhkan. Untuk itu orang harus bisa dan berlatih untuk dia sungguh-sungguh berempati, bisa keluar dari caranya dan menemukan cara orang lain, lalu kita bantu begitu rupa dalam terang firman Tuhan, dia akhirnya menjadi semakin semakin berhasil dalam membangun kehidupannya. Kalau dia sakit tentu mengalami kesembuhan di dalam Tuhan, atau dia mendapatkan kesempatan untuk menghayati bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupannya. Seperti itu jawaban yang penting yang selalu dapat menolong kita. Dengan begitu minggu Advent kedua ini mau benar-benar mengajak kita untuk menggelorakan pelayanan. Tetapi yang dengan kuasa Tuhan kita rendah hati. Bukan kita yang hebat ya, tetapi bisa melalui kita kuasa itu bekerja. Ya. Mereka yang susah, dengan kehadiran kita dia menjadi tenang dan dia bisa mengatasi kesusahannya bersama dengan Tuhan.
kesulitannya bersama dengan Kristus yang memang mau berkorban untuk kita, yang mau melayani kita, mengerti keadaan kita. Karena itu selamat menyongsong, menantikan kehadiran Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, yang menyembuhkan, yang menyatakan mujizat, yang memperlihatkan bagaimana kuasa Dia bekerja dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 40, baitnya yang kedua. Orang buta lihat terang, dan yang lumpuh pun tegak. Orang mati bangkitlah, kasih besar. Yang berdosa dan cemar dikasihi olehnya, yang terkungkung bebaslah, kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kasih-Mu begitu besar. Engkau berkuasa mengatasi berbagai keterbatasan kami. Ketika kami sakit, Engkau sembuhkan. Ketika kami dalam permasalahan, Tuhan Engkau tenangkan dan kami berinisiatif mengatasi karena Tuhan memampukan. Atau ketika kami menghadapi berbagai kesulitan, kami tidak berdaya, kami akhirnya rendah hati dan selalu berharap sama Tuhan. Pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan konkret kami dengan keterbatasan kami. Juga ketika kami melayani begitu rupa orang lain, kami mengerti keadaan mereka, kami berusaha membantu mereka sesuai dengan kondisinya, dan kami juga membawa Injil sukacita dalam kehidupan mereka. Kami cerdas dalam pelayanan karena kami terus belajar untuk memahami yang lain, bertemu dengan Tuhan dan mereka memuliakan-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang mengalami berbagai kesulitan, agar firman-Mu ini dihayati begitu rupa, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tetapi Tuhan menyatakan pekerjaan-pekerjaan di dunia ini untuk memuliakannya. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk mereka yang sakit, mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang benar-benar merasakan derita dalam kehidupan ini. Tetapi juga bagi mereka yang lagi senang, dengan segala kesenangannya, tidak lupa bahwa semua diberikan oleh Tuhan dan harus tetap rendah hati dan juga tidak mabuk dengan segala kesenangan dan melupakan segala hal yang baik. Kami mohon ya Allah, campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Bagi keluarga yang berduka, Pak Rizal dan Bu Ambar bersama dengan anak-anak karena orang tua mereka, Bapak Sabarno, Tuhan panggil beberapa waktu yang lalu. Tuhan juga berkarya. Tuhan menyatakan kuasa kasih, memberkati keluarga ini dan menyatukan kami dalam memuliakan nama Tuhan. Di balik duka cita tentu ada juga berkat-berkat-Nya. Terutama ya Tuhan, mereka dapat menghayati bagaimana Tuhan Yesus sangat menyayangi almarhum Bapak Sabarno. Kami berdoa kepada Tuhan
Mohon juga campur tangan Tuhan dalam pemerintah, dan baik dari pusat sampai daerah, juga kami warga negara bersama-sama mengatasi pandemi corona ini. Kuasa Tuhan bekerja untuk menggerakkan kami mengasihi satu dengan yang lain, sehingga orang lain merasakan bahwa mujizat Tuhan sedang terjadi dalam hidup mereka melalui kami. Tuhan tolong kami juga memberi perhatian terhadap lembaga-lembaga agama, gerejamu, agar tetap melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Tetapi juga kami sebagai warga gereja, kami juga menopang penuh dengan memberi yang terbaik agar pekerjaan Tuhan dapat dijalankan. Pelayanan kasih ini yang menggelorakan cinta kasih kami terhadap yang lain juga kami gumuli sebagai gereja. Dan unit misioner di gereja kami, Pelkat, akan menyatakan cinta kasih itu yang mengubahkan itu, baik itu dalam bentuk karitatif memberikan bantuan, maupun juga dalam mendampingi, sehingga mereka yang berkekurangan, mereka yang mengalami masalah-masalah dapat keluar dari permasalahannya itu. Terpuji Engkau Tuhan, biarlah persiapan-persiapan kami di hari Natal yang Tuhan berikan di saat pandemi ini, kami dapat mempersiapkannya dengan baik, terutama bagi keluarga-keluarga, karena kami tidak lagi berkumpul di gerejamu secara tatap muka, kami di rumah. Karena itu kami juga mohon ya Allah, Engkau memberikan ketenangan, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan mereka merasakan bahwa gerejamu tetap ada, hadir, dan menjadi berkat dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Serta Tuhan Yesus sendiri lahir di hati jemaat kami, di hati seluruh orang percaya. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah kami terus memuliakan nama-Mu. Ini rangkaian doa kami demi putra-Mu Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, yang adalah Tuhan, Juru Selamat, juga adalah pelayan agung kami. Demi putra-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin.